bikin netizen belum, Syahrini gantung tas Hermes Birkin di stroller baby. Harga capai 1,7 miliar rupiah. Setelah menanti selama 5 tahun, pasangan selebritas Syahrini dan Reno Barak akhirnya merasakan kebahagiaan menjadi orang tua. Pernikahan keduanya yang digelar pada 2019 di Jepang ini akhirnya dikaruniai seorang putri yang akrab disapa Baby R. Kabar bahagia ini disambut antusias oleh para penggemar dan pengikut mereka di media sosial. Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kehadiran Baby R saja, tetapi pada hidup glamor Syahrini yang kerap disapa Inces kembali menjadi sorotan. Meski kini telah menjadi seorang ibu, Syahrini tetap mempertahankan ciri khasnya yang selalu tampil elegan dan menggunakan barang-barang mewah. Baru-baru ini, Syahrini membagikan momen kebersamaannya bersama sang putri dan suami melalui unggahan Instagram Story. Dalam unggahan tersebut, terlihat Reno Barak berdiri di samping kereta bayi Baby R, sementara Syahrini sibuk memotret momen tersebut. Namun, netizen justru tertarik pada detail lain terlihat dalam unggahan itu. Tas branded mewah digantung di pegangan kereta bayi. Tas yang dikenakan Syahrini ternyata adalah Hermes Birkin 20 Sailor Black Matte Alligator with Gold Hardware, sebuah barang ikonik yang dikenal dengan harga fantastis. Dilansir dari akun Instagram @hermes.celebrity pada Selasa 19 November 2024, tas tersebut diperkirakan bernilai sekitar 1.695,6 miliar atau setara dengan 118.000 dolar Amerika. Tas ini terbuat dari kulit buaya hitam dengan detail hardware emas, menjadikannya salah satu koleksi paling eksklusif dari Hermes. Maka unggahan tersebut menuai beragam reaksi dari netizen. Banyak yang terkesima dengan gaya hidup mewah Syahrini, bahkan saat menjalani aktivitas sederhana seperti jalan-jalan bersama sang anak. Inces, uangmu tidak berseri. Kemarin aja kayaknya ada yang baru loh waktu lagi jalan-jalan sama Baby R. Ini baru lagi, tulis seorang netizen. Ras seorang MUA 3 bulan tak kunjung dibayar padahal sudah berusaha keras agar pengantin terlihat bak ratu. Beredar sebuah curhatan seorang MUA diduga sudah berusaha yang terbaik untuk seorang pengantin yang akan meresmikan pernikahan. Namun setelah semua selesai diketahui sudah sekitar 3 bulan uang 11 juta sesuai kesepakatan tak dibayarkan oleh pengantin tersebut. Sebelum MUA itu mengetahui uang 11 juta itu tak dibayarkan, MUA tersebut mengatakan dalam unggahannya bahwa pengantin wanita tersebut sudah fitting sampai 2 kali baju yang akan ia kenakan di hari pernikahannya. Sampai membuat MUA bingung karena diketahui semua ukuran yang ada tak sesuai dengan ukuran badannya. Sampai akhirnya MUA tersebut membuat pakaian khusus dengan ukuran besar dengan harga 2,5 juta rupiah dalam kurun waktu 5 hari. Namun setelah semua selesai, MUA merasa dihianati karena baik dari pengantin ataupun keluarga tak ada sedikit pun usaha untuk membayar meskipun dengan mencicil. Sang MUA itu mengaku sangat kecewa dan sedih jika mengingat usaha yang ia lakukan untuk pengantin tersebut, padahal menurutnya ia tak mengenalnya sama sekali. Namun ia rela untuk membantunya dengan sabar karena kepeduliannya agar acara pernikahan yang sakral itu berjalan dengan lancar. Selain itu, MUA itu juga mengatakan ia berusaha keras membuat pakaian pengantin khusus sesuai dengan bahan wanita tersebut agar ia bisa terlihat seperti ratu di hari spesial dalam hidupnya. Namun usahanya tak menerima balasan yang baik dari pengantin tersebut dengan menahan hak MUA dengan kekurangan bayaran bernilai puluhan juta. Dalam sebuah video yang diunggah di MUA tersebut, pengantin yang ia rias dengan sedemikian rupa terlihat cantik dengan hiasan khas seorang pengantin wanita. Begitupun dengan MUA yang merias pengantin tersebut terlihat dalam video sangat tulus membantunya. Dengan senyum ia berikan ketika melihat hasil riasannya. Pria lansia menikahi wanita cantik 33 tahun tapi lupa ini pernikahan keberapa. Pernikahan dengan perbedaan usia yang cukup jauh sudah sering terjadi di Indonesia. Bahkan dalam beberapa kasus yang pernah terjadi karena rasa saling mencintai, namun tak sedikit juga karena rasa terpaksa. Seperti dalam rekaman video yang viral baru-baru ini memperlihatkan sepasang pengantin pria yang sudah lanjut usia dengan wanita yang masih berumur 30 tahunan. Mereka terekam dalam momen wawancara setelah melangsungkan akad pernikahannya. Dalam video wawancara tersebut, wawancara tersebut menanyakan kepada pria yang lanjut usia tersebut dengan memanggilnya Pak Kiai. Ia menanyakan pria bagaimana setelah dirinya menikahi wanita yang terpaut cukup jauh dengan usianya. Pak Kiai itu menjawab bahwa setelah ia menikahi wanita itu dengan mengucap alhamdulillah ia sangat merasa senang dan bahagia. Juga ia merasa hidupnya jadi lebih indah dan menyenangkan. Setelah itu pewawancara tersebut kembali bertanya mengenai pernikahan yang baru saja ia lakukan sudah termasuk yang keberapa. Dengan percaya diri Pak Kiai menjawab bahwa pernikahan tersebut adalah
yang ketiga baginya. Namun ia menjadi ragu setelah ada salah satu seorang dengan suara perempuan mengatakan bahwa pernikahan tersebut adalah yang keempat. Mendengar itu, Pak Kiai itu menjadi semakin ragu dengan jawabannya sampai akhirnya dengan mantap ia mengatakan bahwa pernikahannya yang baru saja ia laksanakan adalah yang keempat baginya. Dan dengan tersenyum ia juga mengatakan bahwa pernikahan tersebut adalah yang terakhir untuknya. Diketahui wanita yang baru saja Pak Kiai itu nikahi masih berumur 33 tahun. Terlihat ia dalam raut wajahnya yang berseri seperti tak ada paksaan meskipun pria yang ia nikahi sudah lanjut usia yang terlihat pantas menjadi seorang kakek untuknya. Detik-detik petir dahsyat sambar rumah. Sebuah kejadian menghebohkan terjadi di Nganjuk, Jawa Timur. Sebuah rumah tersambar petir yang memicu kepanikan di kalangan warga sekitar. Dentuman keras dari sambaran tersebut terdengar hingga radius ratusan meter, membuat warga berhamburan keluar rumah. Kejadian ini menambah ketegangan mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda telah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur hingga 1 Desember 2024. BMKG memprediksi potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga bencana alam seperti puting beliung. Nganjuk menjadi salah satu dari 32 wilayah di Jawa Timur yang diwaspadai karena cuaca ekstrem. Kondisi topografi yang curam dan rawan bencana di wilayah ini memperparah risiko yang dihadapi. Rumah yang tersambar petir tersebut berada di kawasan padat penduduk. Saat kejadian, penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri tanpa luka. Meski kerusakan di bagian atap dan beberapa peralatan elektronik tidak dapat dihindari. Sambaran petir ini terjadi akibat pertumbuhan awan-awan penghujan yang kian masif di Jawa Timur, terutama di musim hujan yang telah dimulai sejak awal November 2024. Kepala BMKG Juanda, Taufik Hermawan, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem ini dipicu oleh pertemuan massa udara yang memicu pembentukan awan cumulonimbus, penyebab utama petir dan hujan deras. Kejadian ini menjadi pengingat nyata bagi masyarakat tentang bahaya cuaca ekstrem yang bisa datang tanpa peringatan visual jelas. Di wilayah lain seperti Kediri, Malang, dan Blitar, hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang juga telah menyebabkan beberapa pohon tumbang, merusak rumah dan kendaraan warga. BMKG terus mengimbau masyarakat untuk menghindari tempat terbuka atau dekat dengan pohon tinggi saat hujan petir. Siswa SMK di Bogor dipanggil guru usai videokan makan siang gratis cuman semangka. Sebelumnya viral video menu makan bergizi gratis di sekolahnya yang hanya mendapat menu sayur kangkung, semangka, dan susu saja. Sementara temannya yang lain mendapat tambahan nasi dan telur dadar. Makan siang dari Bapak Prabowo. Kemudian ia membuka kotak makannya yang berisi nasi lengkap dengan sayur, telur, buah, dan susu. Anjay, makan gratis. Namun ternyata menu makan siangnya itu berbeda dengan menu yang didapat oleh temannya. Tak selengkap kotak makannya, sang teman hanya mendapat 3 macam saja. Tapi lihat punya teman gua. Rupanya siswa SMK itu hanya mendapat semangka, sayur, kangkung, dan susu saja. Sepertinya vendor yang menyediakan makanan lupa memasukkan nasi dan telur ke dalam kotak makan. Para siswa SMK itu pun kemudian menertawakan nasib temannya itu. Siswa SMK itu pun mengklarifikasi kalau kotak makan bergizi gratis itu sudah diganti oleh pihak vendor, sehingga temannya mendapatkan menu yang sama dengan teman-temannya yang lain. Usai videonya ramai, pihak SMK Negeri 1 Kota Bogor memberikan klarifikasi. Pihak sekolah membeberkan bahwa apa yang ada di video viral itu terjadi di SMK Negeri 1 Kota Bogor. Wakaubinas SMK Negeri 1 Kota Bogor, Sinta Dewi mengatakan siswa yang merekam video paket makan siang gratis kangkung dan semangka itu pun sudah dipanggil pihak sekolah. Ini kan begitu banyak, kalau ada yang miss mungkin wajar menurut saya, kata Sinta Dewi. Dia mengatakan bahwa dari 1000 paket makanan yang diterima sekolah setiap hari untuk dibagikan kepada siswa, ada 1 paket yang menunya yang kurang lengkap dan divideokan oleh siswa. 1 paket makan siang yang kurang lengkap itu langsung diganti.